Oke, bismillah teman-teman. Tahu tidak kalau ternyata jasa agensi atau freelancer yang kalian gunakan selama ini bisa jadi itu memanfaatkan kalian tanpa kalian sadari. Bahkan hal yang seperti ini juga terjadi sama tim internal kalian sendiri yang memanfaatkan kalian tanpa kalian sadari. Nah, seperti apa hal yang saya maksud? Jadi seperti ini teman-teman. Nah, mungkin selama ini kalian menggunakan jasa mereka siapapun itu untuk membantu kalian mengeksekusi kegiatan marketing di bisnis kalian, seperti itu. Nah, yang pada akhirnya berujung ke closing. Nah, cuman masalahnya yang kalian tahu di sini bisa jadi cuman sebatas berapa closingannya, berapa nominalnya, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang jarang disadari sama teman-teman pengusaha di sini adalah sebelum closingan itu terjadi, sebelum orang-orang membeli, ada fase-fase atau part-part sebelumnya untuk bisa sampai ke situ. Nah, sebelum orang membeli tentunya mereka harus yakin dulu sama apa yang kita tawarkan, seperti itu. Nah, bagaimana mereka bisa yakin teman-teman? Pasti ada proses yang namanya edukasi. Nah, sebelum diedukasi harus ada database. Karena tanpa database kita bagaimana cara mengedukasinya? Dan sebelum kita mendapatkan database, ada fase di awal untuk bisa menarik perhatian orang-orang yang kita jadikan target itu. Dan itulah yang kita kenal dengan istilah attract interest atau mungkin lebih familiar di mata orang-orang awam dikenal dengan istilah brand awareness atau meningkatkan awareness di bisnisnya seperti itu. Nah, dan setiap fase-fase ini mulai dari menarik perhatian, attract interest, sampai akhirnya capture leads, mendapatkan database, dan sampai ke sana, ke ujungnya, itu semua membutuhkan usaha dan biaya. Nah, yang kalian bayar ke agensi freelancer atau tim kalian itu sebagai gaji misalnya, itu adalah usaha mereka sebagai bentuk upaya mereka seperti itu teman-teman. Nah, tapi di situ kalian mengeluarkan budget marketing pastinya. Nah, di setiap part itu membutuhkan biaya-biaya. Nah, biaya inilah yang kita kenal dengan biaya marketing biasanya seperti itu. Nah, cuman kalian mungkin di sini merasa, ya itu semua hal yang wajar karena kita, yang jadi goals kita di sini di bisnis kita adalah ujungnya tadi berapa penjualan yang kita dapatkan. Iya, berapa mungkin hasilnya di situ. Nah, cuman yang saya maksud tadi yang tidak kalian sadari itu adalah pemanfaatan atau penyalahgunaan database. Nah, di sini database yang kita dapatkan tadi di bisnis kita ada prospek atau leads yang sebelum mereka closing, mereka menjadi prospek dulu atau database sebagai leads dulu seperti itu. Dan itulah dikenal dengan cost per leads atau biaya yang kita keluarkan untuk bisa mendapatkan satu prospek misalnya. Nah, kalau di closing biaya atau cost per akuisisi. Nah, itulah yang biasa kita kenal dengan istilah customer acquisition cost, customer per leads, dan yang semisalnya. Berarti cost-cost itu semua biaya kan teman-teman, dan nilai yang kalian keluarkan. Sampai di sini mungkin kalian merasa ya wajar saja karena ya memang itu tujuannya. Iya, tujuannya seperti itu. Tapi bagaimana seandainya tidak semua mungkin melakukan hal seperti ini teman-teman. Ada yang amanah dan ada juga yang tidak amanah. Nah, maksud saya seperti ini, database yang sudah mereka kumpulkan yang didapatkan dengan menggunakan budget-budget dari kalian semua, ternyata database itu juga bisa mereka manfaatkan untuk bisnis yang lain atau klien yang lain atau bahkan mereka sendiri yang bikin bisnis. Nah, sampai di sini lagi mungkin kalian akan mikir tidak masalah kalau mereka juga membuat bisnis seperti apa yang saya lakukan, apa yang saya bangun seperti itu. Dan ya kalian baik sekali. Alhamdulillah sampai di situ. Ya, saya juga setuju tidak apa-apa kalau tim kita juga mau belajar berbisnis. Tapi kalau mereka membangun bisnis menggunakan source atau sumber dari kita, itu kayaknya yang kurang wajar. Dan termasuk salah satunya adalah database tadi, teman-teman. Seperti itu. Nah, di tim kita bisa melakukan itu, di freelancer di pihak luar, outsourcing, agensi juga bisa melakukan seperti itu. Nah, hal yang seperti ini saya tahu biasanya contohnya dari agensi properti misalnya dan yang lainnya. Kalau di properti biasanya seperti itu. Anggaplah kalian bisnisnya properti. Terus saya misalnya agensi atau freelancer yang membantu kalian mengeksekusi kegiatan marketing. Dibayarlah saya misalnya 10 juta per bulan. Nah, 10 juta per bulan ternyata kalian bisa mendapatkan closingan. Kalau di properti kan biasanya agak mahal biaya closingannya. Anggaplah misalnya dari 10 juta, tapi ternyata yang beli propertinya ada 10 orang, berarti biaya per satu closing itu ada 1 juta per orang. Nah, kalau biaya yang closingnya 20, berarti biaya per satu customernya yang kita akuisisi itu adalah 500.000 seperti itu. Nah, jadi nilai akhir tadi itu adalah biaya per akuisisi namanya seperti itu teman-teman. Nah, anggaplah tadi jumlahnya 10.
per satu orang 1 juta misalnya. Nah, itu di database yang closing. Database yang jauh lebih banyak lagi itu ada di fase edukasi tadi, dari leads tadi. Nah, seperti itu. Biasanya jumlahnya jauh lebih besar pastinya teman-teman. Nah, kalau yang 10 ini sudah closing sama bisnis kalian, menggunakan jasa kalian misalnya, database ini adalah database yang sangat berkualitas, yang di kemudian hari bisa kita follow up lagi untuk kita tawari produk kita yang lainnya, seperti itu. Nah, terus database yang berupa prospek atau lead tadi yang belum closing apakah bisa dicuekin? Tentu tidak teman-teman, karena mereka tidak membeli produk kita saat ini. Bukan karena mereka tidak mau mungkin, tapi karena satu dan lain hal mereka menunda seperti itu, karena belum butuh saat itu misalnya. Tapi mereka bisa diedukasi, di-follow up lagi seperti itu. Nah, bayangkan kalian sudah mengeluarkan biaya untuk mengumpulkan database ini. Nah, tapi ternyata pihak luar yang kalian pakai jasanya juga bisa memanfaatkan database ini. Untuk apa misalnya si agensi properti tadi. Ternyata mereka juga menawarkan properti, rumah atau apapun itu ke database itu dari kliennya mereka yang lain. Seperti itu. Bahkan mungkin mereka bikin bisnis jualan properti juga sama seperti kalian dengan cara database. Dan semua itu mereka dapatkan secara gratis plus dibayar tadi sama kamu pakai gaji atau jasanya mereka seperti itu. Dengan mudahnya mereka bisa mendapatkan leads, prospek atau data yang sangat berkualitas karena sudah pernah closing seperti itu teman-teman. Jadi ya separah itu. Mungkin hal yang seperti ini kalian juga mungkin baru aware sekarang. Nah, ini yang perlu kalian waspadai. Saya disclaimer tidak semua pihak outsource yang melakukan hal yang seperti itu. Tim internal juga tidak semuanya seperti itu. Ada yang amanah. Nah, makanya di sini kalian perlu waspadai. Nah, solusinya mungkin kita tidak bisa mengamankannya 100%, tapi kita minimal bisa meminimalisirnya. Caranya ada banyak hal. Misalnya saya contoh kasih tadi saya catat beberapa teman-teman biar kalian juga lebih bisa mewaspadai mulai dari sekarang. Dan mungkin kalau saya sebutkan ini, kalau kalian mau cek apa yang saya kasih solusi di sini, kalian bisa cek di deskripsi. Nah, contoh misalnya di sini teman-teman, karena kita tidak bisa mencegahnya 100%, kita bisa meminimalisirnya. Contoh misalnya kalian bisa pegang dan kelola database sendiri. Jadi kalau kalian menggunakan jasa mereka, entah itu freelancer atau siapapun itu, paling sebatas performanya kita ukur KPI-nya mereka sampai ke traffic ke bisnis kita. Nah, adapun mungkin closingnya database-nya dipegang sama tim internal kita sendiri. Dan tim internal kita sendiri kita batasi akses dan kita pantau penggunaan database itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus kita juga bisa mengedukasi tim kita tentang etika dan keamanan data. Makanya di sini kalau kita mungkin hire mereka, siapapun itu kita buat akad di awal. Seperti itu dan kita buat detail-detail poin-poinnya seperti apa kalau mereka misalnya kedapatan menyalahgunakan database itu dan lain sebagainya. Nah, bisa kita atur seperti itu di awal. Nah, jangan sampai kalian tidak mengatur itu di awal dan kejadian walauzubillah kalian mungkin akan sulit menuntut mereka karena tidak ada akad di awal seperti itu. Jadi solusinya ya itu tadi beberapa, sama kalian juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi atau software untuk CRM. Customer Relationship Management yang aman, ada banyak lah sekarang, bahkan mungkin lebih canggih lagi dengan bantuan AI teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, saya akan tuliskan beberapa contohnya di deskripsi. Nah, terus kalau kalian misalnya mau belajar mengelola marketing dengan lebih baik dan database dengan benar, biar kalian tidak diakal-akalin sama tim kalian sendiri, apalagi pihak luar, kalian bisa belajar lebih banyak lagi, lebih detail lagi di kelas online marketing leadership. Di sana kalian akan belajar bagaimana cara membangun strategi marketing yang baik, yang insya Allah konversinya lebih baik daripada sebelumnya. Kalian bisa belajar mulai dari membuat goalsnya, menentukan goalsnya, strateginya, eksekusinya, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa tahu cara bagaimana menekan customer acquisition cost, kontrol database kalian, dan masih banyak teman-teman. Bahkan ada bonus. Ternyata saya lupa, tahun lalu saya bikin beberapa kelas dan tahun ini saya gratiskan semua yang kelas yang saya buat kemarin. Bahkan kelas online
kelas offline yang saya buat jadi online itu juga jadi gratis. Saat ini ada kelas solopreneur, kelas yang kalian bisa pelajari untuk kalian yang mungkin mau belajar jualan skill, jasa, dan produk digital kalian. Bahkan tanpa bantuan satu orang pun tim bisa kalian belajar di bonus kelas itu. Terus ada juga kelas strategi launching, ini juga jadi gratis kalau kalian ikut kelas marketing leadership. Di kelas strategi launching ini kalian akan belajar cara launching produk, launching bisnis baru yang juga insya Allah hasilnya lebih bagus daripada sebelumnya. Karena saya sudah membuktikan strategi launching ini di satu brand lokal yang dari kecil sampai akhirnya sekarang punya 60 lebih outlet di Indonesia. Terus ada juga bonus ebook modal konsisten dan template-template yang saya pernah buat sebelumnya dan kalian juga bisa pakai semua itu teman-teman. Jadi kelas ini lebih banyak praktik sih sebenarnya. Jadi insya Allah kalian akan merasakan hasilnya kalau kalian mengamalkan ilmunya, bukan cuma dipelajari terus ditinggalkan seperti itu. Karena kelas ini kelas tentang praktik teman-teman. Oke, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.